Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Summa ja'alnaka ala syari'atin minnal amri fatabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran surat Al-Jathiyah ayat 18. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ihtilafil laili wan nahar la ayati la ulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum illa yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iya taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan mengerjakan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika seorang telah mengaku dirinya sebagai mukmin, maka pengakuan itu harus dibuktikan dalam bentuk sikap dan perilaku. Untuk mengetahui apakah seorang betul-betul beriman, Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan kepada orang tersebut ujian. Hal ini berarti ujian merupakan suatu kepastian bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Lahum la yuftanunallahu wa laqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanallahu alladzina saddaqu wa la ya'lamanallahu kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Al-Ankabut ayat 2-3. Dengan demikian, manakala seorang telah mengaku sebagai mukmin, maka dalam hidup ini dia mesti terikat kepada segala ketentuan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Dalam khutbah yang singkat ini ada 5 komitmen atau keterikatan seorang mukmin yang hendak kita bahas pada kesempatan khutbah kali ini. Yang pertama, loyal atau setia kepada ikatan Rabbani, yaitu ikatan yang lebih kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang kepada yang lainnya. Terikat dan cinta kepada selain Allah pada dasarnya boleh-boleh saja selama dalam kerangka kebenaran dan tidak melebihi ikatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikatan cinta kepada selain Allah itu misalnya kepada suami dan istri, anak, orang tua, harta dan sebagainya. Manakala seorang mukmin betul-betul loyal kepada Allah di atas segala-galanya, niscaya dalam menjalani kehidupan ini ia akan menyesuaikan diri dengan apa yang dikehendaki Allah, dan dia tidak akan terpengaruh oleh pendapat dan ajakan orang yang tidak mengerti akan hakikat ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Summa ja'alnaka ala syari'atin minnal amri fatabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran surat Al-Jathiyah ayat 18.
Kedua, disiplin dalam ketaatan melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah. Dengan begitu, semua peraturan Allah kita laksanakan dengan sebenar-benarnya. Baik hal itu menyenangkan atau tidak menyenangkan bila ditinjau dari segi duniawi. Manakala seorang tidak disiplin apalagi mencari ketentuan selain dari ketentuan Allah, niscaya dia dianggap sebagai orang yang tidak pantas mengaku dirinya sebagai mukmin yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minina walal mu'minati idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri marihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dalala mubina." Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan tidak pula bagi wanita yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan tetapi akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Oleh karena itu, lizam ala ta'ah, komitmen dalam taat kepada Allah dan Rasulnya menjadi suatu keharusan mutlak bila ini telah diwujudkan janji Allah berupa surga yang menyenangkan akan dapat diperolehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim." Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 13. Ketiga, komitmen yang harus dibuktikan sebagai seorang mukmin adalah cinta dalam persaudaraan dengan sesama mukmin. Manakala cinta dengan sesama mukmin telah diperlihatkan, maka akan terwujud kehidupan berjamaah yang mantap. Lebih lanjut, bila kehidupan berjamaah telah diwujudkan, niscaya kaum muslimin akan memiliki kekuatan dalam segala hal. Akibatnya, kemajuan pun akhirnya dapat dicapai. Penegasan Allah bahwa setiap mukmin itu bersaudara terdapat dalam firman-Nya, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Di dalam sejarah ada banyak contoh para sahabat yang menunjukkan persaudaraan yang luar biasa. Salah satunya ketika masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terjadi musim kemarau panjang yang membuat masyarakat kekurangan pangan. Bahkan mereka meminta bantuan pangan kepada Khalifah Abu Bakar. Akan tetapi Abu Bakar hanya dapat memperlihatkan air mata karena dia juga tidak memiliki apa-apa saat itu. Menjadi kewajibannya sebagai Khalifah untuk menenangkan rakyatnya, hingga akhirnya Abu Bakar mengatakan, "Insya Allah nanti sore ada sesuatu yang kita dapatkan." Makna ketika waktu zuhur tiba, ada 1000 ekor unta yang memasuki kota Madinah dengan membawa bahan makanan. Tentu saja rakyat menyambutnya dengan senang hati. Tetapi kegembiraan rakyat tidak berlangsung lama karena terdengar isu yang menyatakan bahwa pedagang-pedagang yang tamak akan membelinya. Lalu dijualnya kemudian dengan harga yang mahal. Khalifah dagang itu kemudian berhenti di depan rumah Utsman bin Affan. Lalu barang-barang pun diturunkan. Para pedagang itu segera mendatangi Utsman untuk membelinya dengan harga yang jauh lebih mahal. Tetapi Utsman tidak mau menjualnya kepada mereka. Utsman mau menjualnya saja kepada Allah dengan membagikannya secara gratis kepada mereka yang amat membutuhkan itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu la ahiyati ma yuhibbul nafsah. Tidak sempurna keimanan seseorang yang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, salah satu bukti lain dari keterikatan seorang mukmin dengan nilai keimanannya adalah kesediaannya untuk bekerja sama dalam kebaikan. Hal ini karena setiap muslim memang memiliki kewajiban untuk melaksanakan nilai-nilai Islam. Untuk menegakkannya diperlukan kerjasama yang baik karena tugas berat ini memang tidak dapat dipikul oleh seorang diri. Keharusan bekerja sama dalam kebaikan itu ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la na'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Manakala seorang muslim telah berjuang di jalan Allah dan perjuangan itu dilaksanakan secara bersama-sama dengan kerja sama yang baik, niscaya Allah senang kepadanya. Allah berfirman, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bayyina marasa wa as-sunnah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Quran surat As-Saff ayat 4. Kelima, bukti lain ikatan iman yang hendak kita bicarakan dalam khutbah kita hari ini adalah mau saling bertausiah atau nasihat menasihati dalam kebenaran. Hal ini karena orang yang telah mengaku beriman kepada Allah bukan berarti menjadi manusia yang suci tanpa dosa. Dia mungkin saja melakukan kesalahan dan dosa, namun agar manusia tidak sengaja apalagi senang dalam melakukan dosa, maka saling menasihati diperlukan. Bila hal ini telah dibuktikan, niscaya seorang muslim tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang mengalami kerugian dalam hidupnya di dunia dan akhirat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Manakala saling tausiah tidak dilaksanakan oleh kaum muslimin, kehidupan ini tidak akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, perjuangan setan untuk menyesatkan manusia akan mencapai hasilnya. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah munculnya orang-orang yang tidak malu-malu bahkan bangga dalam melakukan dosa dan kemaksiatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Akhirnya semakin kita sadari kalau menjadi muslim itu tidak cukup hanya sekedar pengakuan saja, tetapi itu kita buktikan keimanan kita dengan loyal atau setia kepada nilai-nilai keimanan itu sendiri. Bila tidak, bisa jadi keimanan kita tidak diakui Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal zikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum annahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil mu'ayyidi sabirin bi azzizri nasri wa muyazziri sakirin bil hamdi sukri wa mukifi muhtarani li qayyami bi amri. Ahmaduhu ala ma'an'am wa aslama amrihi fima hakarama wa abram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum salatun daimatan bila fana wala futur wa salaman tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullah in amarakum bi afihi bi nafsihi wa tanayamalan ikatihi wa ayah bil mu'minina min ibadihi. Faqala an minal qailin innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wal malaikatihil muqarrabin wa ahlil ta'atika ajmain. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma fas alaihim wa da'i ayyanihim wa hrijuhum min diki sujuni illa sa'ati awtanihim wa la taj'al lahum fitnatu lizzalimin wa najahim bi rahmatika minnal qaumil kafirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wala ikhwanul Islam wala ikhwanul nasabakun nabil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa iyya'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yuzkurkum wazkuru ala ni'ami yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.